Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami JGP Angkatan 9, kelas 246, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang hari ini akan melaksanakan praktek kucing secara triad yang terdiri dari 3 siklus. Perkenalkan, saya Erni Handayani dari SD Negeri Karangtarung 1. Dan saya Surani dari SD Negeri Slogo 1. Dan saya Suryati Ningsih dari SDN Bonakung 1 Tanon. Yuk, selamat menyaksikan. Surani, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Dari mana? Alhamdulillah ini dari jemput anak. Oh iya. Alhamdulillah kita bertemu ya Bu ya. Oh iya iya. Kemarin juga itu Ibu di WA sama Bu Erni ya. Oh iya. Katanya saya suruh jadi observer ya. Iya betul oh, sekali iya, Bu. iya. Nanti mohon Ibu jadi observer ketika kita coaching ya. Oke. Mari Bu. Ayo, siap, ayo. Oke, sekarang kita memasuki di kegiatan pra-observasi pada siklus kedua, di mana saya, Surani, sebagai supervisor. Saya Suryanti Ningsih sebagai coach. Dan saya Erni Handayani sebagai coaching. Oke, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Asi. Waalaikumsalam Bu Surani. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita akan melakukan sebelum kita melakukan coaching ya Ibu ya. Sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk kegiatan kucing kali ini ya Ibu ya. Kemudian pada kegiatan kucing hari ini, antara coach dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Bu Asih nanti menanggapi atau memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kepada kuci ya, dan bagaimana kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, gitu ya Ibu ya. Nah, untuk jangan lupa juga kita juga akan menggunakan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan Ibu, kemudian ada proses kreasi dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Ibu ya, saya akan tanyakan kepada Ibu Asih nih, apakah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu karena sudah hadir di sini sebagai observer saya dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Kemudian ini kompetensi yang ingin saya capai atau saya kembangkan, yaitu yang pertama mengenai kehadiran saya secara penuh, kemudian bagaimana saya mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, bagus Ibu. Lalu untuk pertanyaan kedua ya Ibu ya, kompetensi apa yang ingin Bu Asih kembangkan secara spesifik untuk diobservasi Ibu? Ya, jadi di sini saya ingin mengembangkan kompetensi secara spesifik pada rencana aksinya si coach Ibu. Dalam hal ini yaitu Ibu Erni nanti ya, di mana nantinya beliau akan merencanakan hal-hal yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diset pada saya. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Asih ya. Kemudian nih ya, yang terakhir ya Bu ya, apa indikator atau bagaimana indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Asih dalam proses coaching hari ini Ibu? Indikatornya saya ingin coach saya dapat menemukan strategi dalam menghadapi permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oke, bagus Ibu Asih. Dari ketiga pertanyaan saya tadi Ibu ya, Ibu sudah menjawabnya dengan lengkap sesuai dengan alur tirta. Tinggal pelaksanaannya nanti ya Ibu ya. Semoga sesuai dengan yang Ibu telah rencanakan
keberkahan ya Ibu ya. Ya, amin Bu. Terima kasih sekali doanya nggih. Saya juga berharap nanti semoga berjalan sesuai dengan alur kita dan coach saya dapat menemukan solusi. Oke, baik Ibu. Saya akhiri diskusi kita kali ini ya. Kita bertemu lagi kegiatan pas observasi nanti ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita punya. Assalamualaikum Bu Erni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Ada apa gerangan ini kok meminta untuk bertemu? Jadi begini Bu Asi, saya itu sedang dalam kondisi agak kebingungan seperti itu Bu Asi. Gitu. Berarti ibu sepertinya kebingungan ya. Kemudian kira-kira kita mau bicarain apa ini, tujuan kali ini kita mau bicara apa ini? Ya salah satu ini ya yang membuat saya bingung itu ada satu masalah dari siswa saya itu ya. Jadi kan dalam waktu dekat ini itu ada seleksi lomba begitu Bu. Yaitu lomba kompetensi sains nasional, tapi masih di tingkat kecamatan. Tapi beberapa murid saya yang saya minta buat ikut pembinaan itu tidak mau. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini itu ya saya dengan Bu Asi itu saya ingin mencari solusi dari permasalahan tadi supaya anak-anak saya itu mau dan bersemangat mengikuti seleksi lomba tersebut. Oh gitu ya. Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu ya, tadi tentang KSN ya. Dan supaya anaknya itu mau punya dengan antusias seperti itu ya. Ya ini kira-kira nih itu butuh waktu berapa lama diskusi? Nanti sekitar 15 menit bisa Ibu. Oh, tentu bisa, dengan senang hati ya Bu Erni ya. Baiklah Bu Erni, sebelumnya ini saya tanya dulu ya. Baik, itu pelaksanaannya KSN itu apa ya Bu? Ya sebenarnya untuk di KSN itu di tingkat kecamatan seleksi itu masih di akhir minggu bulan Februari Bu. Ya. So gitu. Luar biasa ini Bu. Tapi ini Bu, saya mau tanya ini. Ini kan masih di akhir Februari Ya. untuk tingkat kecamatan ya. Ya, Nah, kemudian apa yang ingin Bu Erni inginkan biar ini? Apa KSN yang inginkan atau enggak? ya. Jadi kan ini sebenarnya sudah jadi agenda tahunan seperti Ya. itu ya, untuk mengikuti anak-anak itu mengikuti seleksi dari KSN tersebut. Dan sekolah biasanya juga setiap tahunnya itu mengirimkan perwakilan seperti itu untuk di KSN di cabang matematika dan juga cabang IPA seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun kemarin itu sekolah kami itu bisa mencapai 4 besar Bu. Dan tahun ini itu saya itu berharapnya itu bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Oh iya, sebenarnya luar biasa ya Bu ya. Posisinya sudah di besar ya, walaupun masih kecamatan tapi itu sudah luar biasa itu ya. Bagus sekali Bu. Apalagi ini ada peningkatan luar biasa sekali. Nah ini yang saya mau tanyakan ini. Dari kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 untuk dapat memenuhi tujuan Ibu ada di angka berapa ini? Mungkin posisi sekarang ini kondisi siswa saya saat ini itu masih di posisi 5 Bu Asi. Mengingat ini kan seharusnya itu kan ada 4 siswa nih perwakilannya, 2 untuk matematika dan 2 untuk IPA. Tapi saya baru mendapatkan 2 siswa yang mau mengikuti pembinaan seperti itu. Oh gitu ya. Padahal kurang 2 ya berarti ya. Ya, oh jadi gitu Bu. Terus ini saya mau tanya lagi. Ini kan baru di posisi 5. Untuk skala berikutnya itu mau
di skala berapa ini? Mungkin karena ini masih di tingkat kecamatan seperti itu Ibu. Mungkin yang saya harapkan itu naik ke posisi 8. Soalnya apa, kalau di posisi 10 itu rasanya masih kondisinya masih sulit untuk menurut saya. Oh begitu, jadi ibu nantinya akan menginginkan di skala 8 ya, dari angka 10. Kemudian apakah di angka 10 itu sulit ibu? Apa demikian ibu? Ya, Oh ya, sekarang kalau sulit ini ibu, kesulitan apa yang ibu alami? iya. Jadi kan kalau misalnya saya itu mengharapkan di posisi 10 itu karena ini KSN di tingkat nasional. Kalau saya memposisikan di angka 10 itu berarti kan saya sudah lolos di nasionalnya. Jadi kan sekarang masih di kecamatan. Saya menginginkan anak-anak itu lolos dulu ini sebagai perwakilan di kecamatan menuju ke kabupaten, dan nanti kalau terus dari kabupaten ke provinsi seperti itu. Namun, nah itu tadi anak-anak itu masih sulit seperti itu Bu. Buat saya minta itu buat mengikuti pembinaan itu kadang itu masih beralasan seperti itu. Sebenarnya sudah luar biasa ibu, saya doakan nanti di kecamatan lolos ya bu ya. Kemudian ini ibu untuk dapat merealisasikannya ya. Saya tadi kan ibu pengen lolos itu ya sampai ke tingkat nasional ya. Kira-kira ibu awal apa yang dapat dilakukan untuk mencapainya? Ini nanti saya itu harus segera memilih siswa-siswa yang memang benar-benar mau mengikuti dan mau dibina seperti itu. Jadi saya itu harus segera memilih anak-anak yang 4 anak yang khususnya itu yang mau saya bina untuk nantinya bisa mengikuti kompetensi sains nasional. Ini pertanyaannya ini kan baru 2 ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana nih caranya memilih itu? Ya, saya ini sebenarnya berencana begini Bu, saya itu ingin memilih anak-anak yang mempunyai nilai tinggi, terutama itu di nilai saya akan sandingkan untuk hasil dari nilai formatif mereka dan juga nilai sumatif mereka seperti itu. Oh ya luar biasa ibu ya. Tetapi ini tentunya di setiap program itu kita kadang itu melihat kira-kira dari strategi yang ibu terapkan tadi, ibu akan menghalangan atau tidak? Halangan itu berupa apa ya bu? Ya, yang pasti untuk halangan atau hambatan itu pasti ditemui Bu, karena Ya. kita kan posisinya di anak-anak sekolah dasar seperti itu yang tadi saya bilang untuk anak-anak nanti yang saya pilih, yang saya yang saya lihat nilainya dari nilai formatif dan sumatif itu kemudian saya pilih. Kalau anak-anak itu saya minta seperti itu, belum tentu saya Mbak, Mas mengikuti lomba ini ya, mereka langsung oh iya Bu, siap Bu, nggak seperti itu Bu. Terus mereka pasti iya kasih alasan kok kenapa saya Bu seperti itu, nggak yang lain aja Bu seperti itu. Berarti hal itu yang menyebabkan demikian itu ya bu ya. Kemudian ini bu, jadi demikian itu. Nah menurut ibu ini kan udah tahu nih halangannya, hal apa yang akan ibu lakukan untuk mengetahui ingin tidaknya mereka itu ikut dari KSN ini? Ya. Ini saya itu sudah antisipasi seperti itu, tidak hanya nanti 4 anak yang saya pilih, tapi saya akan melihat dari nilai anak-anak itu yang tertinggi itu saya sediakan atau siapkan 10 anak atau 10 murid seperti itu. Nah nanti setelah 10 murid itu saya pilih, saya itu akan istilahnya melakukan wawancara seperti itu. Wawancaranya itu terkait dengan minat dan juga komitmen anak-anak itu dalam mengikuti lomba. Tidak nanti di tengah-tengah perjalanan pembinaan mereka bilang sudah bosan atau apa saat dibina. Wah ide yang luar biasa itu bu ya. Karena apa ini? Dengan demikian ibu itu mendapatkan calon peserta yang mempunyai kemampuan dan kemauan yang pastinya bu ya. Dari strategi yang diberikan tadi, kira-kira ini kapan mau mulainya? Ya, untuk minggu depan kan anak-anak sudah mulai tes sumatifnya selama 1 minggu seperti itu. Nanti kan saya langsung ketahuan itu ya dapat memilih anak-anak tersebut. Dan nanti berarti seminggu setelah anak-anak itu mengikuti sumatifnya, saya akan menemui dan mewawancarai 10 anak tersebut. Luar biasa bagus sekali ya bu ya. Makanya kemudian ini ibu, tentunya di dalam
progres atau strategi itu tadi itu perlu menjaga komitmen ya. Itu ibu kapan saya dapat mengetahui perkembangannya, atau kita kapan bisa agendakan ketemuan lagi nih? Ya mungkin kira-kira nanti 2 minggu lagi saya akan infokan ke Bu Asih ya lewat WA seperti itu, semoga nanti Bu Asih dapat menyempatkan waktunya ya. Iya, baik ibu, insya Allah saya akan meluangkan waktu karena saya juga penasaran nih bu, karena hasilnya gimana dan semangatnya ibu itu kan sudah terlihat luar biasa seperti itu ya, untuk menggali potensi dan minat generasi penerus bangsa. Semoga Allah memudahkan ya bu ya. Saya tidak sabar mendengarkan cerita aksinya ibu lagi. Terima kasih sekali Bu Asih. Setelah mengikuti diskusi kita itu saya merasa ada seperti itu ya, tercerahkan seperti itu, sudah tercerahkan atas dari buku sama Bu Asih seperti itu. Dan rencana-rencana yang saya akan lakukan itu seperti termantap seperti ini. Jadi nanti langkahnya ke depan itu cukup jelas seperti itu. Terima kasih sama-sama Bu Erni, tetap semangat dan kerja keras ya. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Jadi ya bu ya. Oke, assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ibu. Oke, Ibu, saya sudah mengamati praktik coaching yang Bu Asih dan Bu Erni laksanakan. Alhamdulillah sudah dilakukan baik ya Ibu ya, dan sesuai dengan alur perintah, di mana terdapat tujuan pertemuan, kemudian di sana sudah ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak Ibu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi kepada Bu Asih nih ya, selaku coach ya Ibu ya, apa indikator keberhasilan dari praktek coaching yang Bu Asih dan Bu Erni laksanakan bersama tadi Ibu? Ya, terima kasih sebelumnya ya Bu Dani ya. Ini bicara tentang indikator keberhasilan ya Bu ya. Indikator keberhasilan dari praktek coaching kami yaitu terrealisasinya rencana aksi yang sudah disepakati oleh saya dan coaching. Oke, baik Ibu. Jadi rencana aksinya seperti apa ya Bu Asih ya? Begini Ibu, strategi dari Ibu Erni yaitu untuk mendapatkan murid yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengikuti KSN seperti itu. Oke. Lantas bagaimana Ibu Asih merefleksikan coaching yang telah berlangsung tadi? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang Bu Asih inginkan? Baik Ibu, di awal tadi saya mengatakan kompetensi yang saya ingin kembangkan kan yang pertama mengenai kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan hal tersebut saya rasa sudah saya lakukan Ibu. Alhamdulillah dari pertanyaan eksploratif tersebut muncullah strategi, ide dan rencana dari Ibu Erni sendiri untuk hal-hal tersebut, yaitu merupakan solusi yang beliau utarakan untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Benar sekali Bu Asih ya. Untuk selanjutnya ini Ibu ya, untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan performa Ibu Asih nih ya, kapan kita akan melakukan pertemuan lagi nih kira-kira ya Ibu ya? Tentunya saya menjawab dengan bersemangat sekali ya Bu ya. Insya Allah kita 2 minggu lagi saya akan ada janji nih Bu dengan rekan sejawat saya yang ingin di coaching. Oh gitu ya. Kemudian untuk coachingnya itu tentang pembelajaran di kelas sih. Oke, baik sekali Ibu. Semoga sehat dan semangat selalu ya Bu Asih ya. Kita akhiri percakapan hari ini ya Ibu ya. Ya, baik Ibu. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktunya yang sudah melonggarkan waktunya. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Amin, amin. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik coaching secara triad melalui 3 siklus yang telah kami laksanakan. Terima kasih Telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.